Proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terjadi dalam kurun waktu 4 hari, yaitu pada tanggal 13 sampai 16 Juli tahun 1945. Selanjutnya, kita akan membahas secara rinci apa saja yang terjadi pada tanggal 13 Juli sampai 16 Juli tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada video ini Pak Guru akan menjelaskan materi baru, yaitu pada bagian bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya apabila kalian like and subscribe channel ini agar Pak Guru lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hierarkis perundang-undangan, konstitusi adalah hukum tertinggi yang bersifat fundamental, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia ketika merdeka belum mempunyai Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah kemerdekaan negara Indonesia. Merujuk pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli As-Sidki, dikatakan bahwa naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI, yaitu pada masa sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Pada masa sidang kedua itu dibahas hal-hal teknis mengenai bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Kemudian juga dibentuk Panitia Hukum Dasar yang anggotanya terdiri dari 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini juga membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo yang anggotanya terdiri dari Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terjadi dalam kurun waktu 4 hari, yaitu pada tanggal 13 sampai 16 Juli tahun 1945. Selanjutnya, kita akan membahas secara rinci apa saja yang terjadi pada tanggal 13 Juli sampai 16 Juli tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas apa sih yang terjadi pada tanggal 13 Juli tahun 1945. Pada tanggal 13 Juli tahun 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas dan menyepakati beberapa hal yang terkait tentang lambang negara, negara kesatuan, penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang anggotanya terdiri dari Cahyadiningrat, Supomo, dan Salim. Kemudian, rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Yang kedua, yaitu pada tanggal 14 Juli tahun 1945. Pada tanggal ini, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar kemudian melaporkan hasilnya tentang pasal-pasal rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, 5 pasal termasuk ke dalam aturan peralihan dengan keadaan perang
dan 1 pasal masuk ke dalam aturan tambahan. Selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 Juli tahun 1945 yang dilanjutkan dengan acara pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Pada acara ini, Insinyur Soekarno sebagai Ketua Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan mengenai naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Kemudian, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberikan kesempatan untuk menjelaskan naskah tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Juli tahun 1945. Pada tanggal ini naskah Undang-Undang Dasar disahkan dan diterima dengan suara bulat. Kemudian diterima pula usulan-usulan daripada Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Demikian pula berakhirlah tugas daripada Panitia BPUPKI. Selanjutnya, kita akan membahas pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan 1 hari setelah kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan terhadap rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI. 4 macam perubahan yang disepakati tersebut. Yang pertama yaitu kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Yang kedua yaitu sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga yaitu perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat yaitu perubahan pasal 28 Undang-Undang Dasar yang berbunyi yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, itulah saja materi yang dapat Pak Guru jelaskan pada video ini mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan kalian kerjakan post-test yang linknya terdapat di dalam deskripsi video ini. Itulah saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.